Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ya Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin wa khususan bi kitab Syekh Ahmad al-Harishini bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Huruf shad pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Harfus shadi huruf shad. 704 kalau di situ 703 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahibud daini maksurun bidainihi fi qabrihi yashku ilallahil wahdadah. Ini yang hadis yang selanjutnya itu intinya hampir sama. Sahibud daini maghlulun fi qabrihi la yafuquhu illa qada'u daini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahibud dain, orang yang punya hutang. Kita semua ini. Maksurun itu ditahan bidainihi dengan hutang-hutangnya fi qabrihi di alam kuburnya. Kan? Makanya jangan mati mas sebelum lunas. Orang yang punya utang itu nanti ditahan dengan hutang-hutangnya. Yashku, ia mengadu ilallahi, kepada Allah, al-wahdata, kesendiriannya. Atau dalam hadis lain bunyinya begini, nafsul mu'min bidaini mu'allaqah bidainihi hatta yuqdo anhu. Saya baca sama bawahnya biar nyambung karena itu hampir satu arti. Sahibud daini, orang yang meninggal masih punya hutang. Maghlulun itu terbelenggu, terikat, terborgol. Fi qabrihi, dalam kuburnya. La yafuquhu, belenggu itu tidak dilepas. Illa qada'u dainihi, kecuali ada yang melunasi hutangnya. Kalau hadis yang saya bacakan tapi tidak ada di kitab situ, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu mu'allaqah. Mu'allaqah itu gantung, gentayangan. Makanya kalau ada orang yang pantas mati disebut mati gentayangan, itu orang yang mati ninggalin hutang. Bukan yang mati karena apa? Kalau film Susana itu melahirkan meranak dalam kubur. Mu'allaqah bidainihi, terganjal atau tergantung dengan hutang-hutangnya, hatta yukdo anhu, sehingga hutang itu
dibayar. Maka di budaya kita ini kan sebelum atau sesudah sholat jenazah itu kan biasanya ada sambutan ya, entah itu dari tokoh masyarakat atau dari keluarga sendiri. Di antaranya yaitu mengingatkan masalah hutang. Biasanya yang sering kita dengar kan begini ya, pada para jamaah, bapak ibu semuanya, kalau memang almarhum ini punya hutang, mohon untuk menghubungi ahli waris atau diikhlaskan. Ya, utang kalau 10.000, 100.000, 200.000 sih ikhlasin masih bisa ya. Nah kalau genjut-genjutan ya abot, nyarinya aja kenyut-kenyut, oh ya Pak Mansur ya. Lah dia siapa? Ya iya kalau umpama lah gede-gedenya 1 juta sih masih kuat lah yang ikhlasin ya. Lah kalau 1 juta kali itu loh yang bikin abot, ada kalinya itu. Lah kenapa sampai begitu? Itu kalau ditanya dalilnya ya secara qot'i nggak ada, tetapi secara kontekstual ada. Ini ada riwayat saya baca dalam kitab Ibnu Majah kalau nggak salah, Sahih Ibnu Majah. Itu Rasulullah itu pernah ketika beliau lagi duduk-duduk sama sahabat, ada serombongan orang yang membawa jenazah, meminta untuk Rasulullah imami sholat jenazah. Pertanyaan Rasulullah enggak ke orang yang gotong itu, enggak ditanya ini dari suku mana, ini keluarganya siapa, enggak. Pertanyaan langsung to the point, ini almarhum punya utang enggak? Kemudian diantara orang yang gotong ini bilang, ada ya Rasul, cuma ada yang nanggung, ini ahli warisnya. Oh ya udah, ayo kita sholat. Mohon maaf, pertama jawaban itu enggak punya utang, langsung disolatkan. Kemudian lain hari, lain kesempatan sama, ada yang datang minta untuk disolati. Jawaban pertanyaan Rasulullah masih sama, punya utang enggak? Punya ya Rasul, tapi ada yang nanggung. Kemudian Rasulullah menyolati, ngimami. Lain kesempatan, pertanyaannya masih sama, punya utang enggak? Banyak ya Rasul, cuman kami enggak tahu utangnya di mana saja. Di Satam ada gitu ya, utang rokok, Pak Mansur, utang es. Oh, es belewah. Pokoknya utang di mana-mana punya, sampai ahli warisnya bingung utang di mana saja, sampai ya tidak tahu dah. Akhirnya Rasulullah nggak mau ngimami. Kata Rasulullah, ya udah sholatin sendiri. Nah, itu riwayatnya sampai segitunya. Bahkan ada hadis yang masih dalam riwayat dalam Sunan Ibnu Majah. Orang yang punya utang misalnya, ia mati syahid, kemudian hidup lagi, mati lagi, syahid lagi, hidup lagi, mati syahid lagi, berulang-ulang syahidnya. Tapi kalau utang itu belum dibayar, masih tetap sama, masih ngegantung. Ngegantung itu pernah saya cari-cari penjelasannya itu begini. Orang ketika misalnya nanti di akhirat udah bangga dengan pahala sholat, zakat, macam-macam, udah digendong gitu kali ya, gendong, tenteng, disunggi bahasa Sundanya apa? Kalau bawa barang taruh di kepala apa namanya? Disuhun. Kalau orang Jawa disunggi. Jadi goreng pokoknya begitu ke depan pintu surga, indilala ada seblak belum kebayar. Seblak langsung ngalangi pintu surga, wah seblak. Lah itu seblak kalau belum dibayar, yo itu nggak mau pindah itu. Lah iya kalau sekarang masih ada harapan nanti dibayar sama ahli waris atau mungkin diikhlaskan sama yang ngutangi. Lah kalau udah kiamat gimana? Kalau lupa gimana cara? Dia lupa nih, pokoknya selama hidupnya dilupa seblak itu. Ditanya seblaknya itu. Lah makanya Islam itu ada aturannya di surah Al-Baqarah itu ayat 282 kalau nggak salah. Itu ayatnya paling panjang, satu ayat tapi satu halaman full, yang 15 baris, Quran 15 baris. Islam itu mengingatkan, bukan mengingatkan, memerintahkan. Cuman yang jalani ini malah bukan orang Islam, kebanyakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Orang iman, kalau ngadain transaksi yang pembayarannya tidak cash, tidak langsung alias utang,
Maka perintah Qur'annya faktubuh, catat. Cuman kita nih kalau utang dikit kan marah. ya bukan marah, gampangin, cuman 10.000 ini, Samsu cuman 20 berapa 22 ya, cuman 22.000 ini, nggak usah catat-catatan. Wah, kalau yang ngutangi sih nggak masalah Pak, yang kita itu yang ngutang. Lah kita kadang kalau utang dikit dicatat, itu aja dicatat kayak sama siapa. Padahal itu perintah Quran. Lah kadang itu malah yang ngamalin begini kan bukan orang Islam ya. Kadang orang-orang Cina itu walaupun selisih cuman berapa ribu tetap dicatat. Lah itu perintahnya Quran loh. Quran yang ngomong itu, yang perintah itu malah di surah Al-Baqarah itu surat paling panjang, ada ayat paling panjang. Itu kayaknya mengindikasikan bahwa kalau urusan utang nanti urusannya panjang. Ditaruh di surat terpanjang, di ayat terpanjang. Itu kayaknya mau ngasih tahu kalau urusan utang ini nanti urusannya panjang. Iya, teman dekat bisa jadi musuhan ya gara-gara utang. Nah kalau yang utangi no problem, bisa jadi nanti dia dapat transferan gantian. Pahalanya dia, sholatnya dia, puasanya dia, bawa sini lah, utangmu belum kebayar. Tukeran, dulu di dunia nggak bayar. Lah sahibud dain maghlulun fi dainihi maghlulun fi qabrihi la yafuquhu illa qada'u dainihi. Orang yang punya utang itu akan terbelenggu dalam kuburnya sehingga utang itu dibayar. Lah utang ahli waris mau bayar itu kan kalau ada bukti kan. Lah kalau nggak ada bukti, misalnya loh, ketika ada yang meninggal terus diumumin, mohon pada jamaah yang punya utang mohon menghubungi ahli waris. Lah kok tiba-tiba datang Pak, ini loh, dulu bapakmu punya utang sama saya 10 juta. Lah ahli waris apa langsung percaya? Lah kan enggak kan, buktinya mana? Ya kan gitu. Lah ini kan Islam itu udah membuat aturan karena untuk menghindari persengketaan di lain hari. Lah kalau ada bukti, nih ada buktinya, misalnya kwitansi atau kalau enggak ya tercatat antara yang ngutangi dan yang ngutang ada tanda tangan loh, ini loh tanda tangan bapak. Ya berarti kan anaknya nggak bisa ngelak kan? Ya mau nggak mau yo, kalau memang sebagai bakti ke orang tua yo utang. Ada tanda tangannya mana? Ada tanda tangan nggak? Ada tanda tangan loh, nggak ada tanda tangan. Nah iya, ya wes kalau yang ngutangi nih enjoy aja. Ya kalau sampai mati nggak kebayar. Kalau saya dulu pernah bermasalah dengan, padahal dulu teman akrab gara-gara utang. Sampai sekarang kalau ketemu di papasan, kalau ini pura-pura nggak lihat, padahal dia nggak besar sebetulnya utang. Waktu saya masih punya usaha begini, dia kan mau lamaran. Nah kalau lamaran, kalau orang Betawi biasanya kan bawa tempat tidur, bawa lemari, bawa yang meja rias dulu. Dia sekitar 8 juta atau berapa, baru bayar sekian. Nah, sampai anaknya gede asal ditagih, tar. Akhirnya puncak kekesalan saya, utang ini akan tetap saya jadikan utang sampai nanti saya dengar kamu mati. Kalau kamu mati nanti insya Allah saya ikhlasin. Tapi kalau belum kamu mati masih hidup, saya telepon nggak pernah diangkat. Akhirnya saya telepon pakai nomor orang lain, baru diangkat. Begitu diangkat langsung saya nggak kenalin diri, mungkin dia kenalin suara waktu, cuman saya ngomong begitu tadi. Kamu dulu utang sama saya sekian dalam bentuk begini. Ini selama kamu hidup utang itu akan masih tetap saya anggap sebagai utang. Nanti kalau saya dengar kamu mati, saya ikhlasin itu utang. Karena taktiknya orang ngutangi kalau nggak dibayar-bayar itu sama saja dengan sedekah sejumlah itu tiap hari. Cuman makanya ngutangi man. Misalnya ngutangi man sama Mbak Selamat 10 juta. Umpama itu asal Mbak Selamat belum bayar itu sama saja kamu sedekah ke Mbak Selamat 10 juta tiap hari. Lah kalau bayarnya 10 tahun tinggal ngitung man. Iya. Udah. Kamu udah jadi bos man.
Masalah utang piutang ini libet. Nah kalau yang utangi sih sebetulnya nggak masalah, cuman kan urusan dunianya itu baru percaya kan kalau ada bukti. Lah bukti itu salah satunya adalah catatan. Lah nyatet itu perintah Islam, Quran yang nyuruh. Lah kita itu kadang kalau disuruh dengan hal-hal yang begini ya tadi, bang kayak sama siapa ini, wah sama tetangga. Ya Allah. Ya, ada tangan. Saya belum paham dari tadi kenapa kok paman suruh mulu ya? Saya nggak ngerti. Gak usah ngerti mah contoh man. Kasih tahu man. Contoh karena kebetulan kan saya madepnya sono man tuh. Lantar kalau saya geser sini enggak selamat apa-apa lagi gitu loh man contoh. Ada yang utang sebelah Pak. Contoh ada utang sebelah nggak bayar-bayar. Nggak usah ngerti lah ribet. Bahaya, nggak usah ngerti kalau urusan-urusan. Cari aman aja udah. Ntar ikut mikirin malah repot. Bagian nih. Komisi. Enggak maksudnya ini kan aturan Islam, tapi kita orang Islam sendiri jarang yang jalani. Padahal medianya kan paling sekarang kan gampang ya, ada HP kan. Misalnya hari ini ngambil rokok di Pak Satam belum bayar, Samsu 22.000 bayar. Catat kan di HP di kalendernya itu Samsu sebungkus. Kalau Pak Satam mau 2 kali bayar diambil mulu, besok ada gitu. Ya, kalau nggak catat, tapi kalau yang ngutangnya apa, saya galon juga ngutang. Berapa Pak Satam? 2. Sekalian ntar. Takutnya ya. Nanti begitu saya punya utang galon, saya mati man. Kalau masuk surga dialang-alangi galon. Ya elit banget ya. Ya keren banget zamannya. Galon. Kalau mobil Fortuner gitu kan ya. Galon. Aduh ya Allah, nggak keren ya. Gara-gara galon bisa masuk nih. Gara-gara galon. Padahal udah bangga pahalanya banyak. Galon. Aduh. Saya pun udah nggak ada yang nolongin tuh, gara-gara galon. Siapa yang nolongin? Ya kalau sekarang begitu saya mati umpama Pak Satam masih bisa datang, nagih dulu masih ada utang galon 5 bisa. Repot udah. Jadi apa? Kalau sama bang, Ya sami mawon. Sama aja. Kecuali memang ada perjanjian. Kayak BTN ada perjanjian ya. kayak angsuran mobil. Nah iya kan ada perjanjian kalau kreditor apa debitur namanya. Ya kalau meninggal lunas. Emang dulu udah saya kasih cara. Di samping sama bini. ya itu masalahnya mas. Ada ngucek Kan di sampingnya Pak Mansur itu ada tambang tuh. Nah iya di pohon mangga itu kan ada tambang kan itu. Itu namanya tambang pelunas. Tambang pelunas hutan. Mau dipokok lunas utang, pas banget lagi sampingnya sebelah. Ya itu man, makanya Pak Mansur man. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau utang barang kadang keingetan ya repot, utang janji. Repot itu aslinya begini. Orang nitip salam. Wah itu asli repot itu. Kita nerima titipan salam itu hukumnya sunnah. Menyampaikan wajib. Kita seandainya ada titip salam ya sama Pak Idris. Aduh mohon maaf saya jarang ketemu. Itu kan nolak kan namanya. Itu kita nggak kena hukum dosa. Tapi kalau titip salam ya sama Om RT, Om Idris. Siap. Itu kita nyampein salam itu hukumnya wajib. Kalau nggak disemain kena hukum haram. Makanya kalau ini kayaknya sepele ya. Padahal kan kita sering ngobrol-ngobrolan kan seringnya biasanya. Misalnya yang temen yang lama dulu temen satu kerjaan atau apa, masih sering ketemu ini. Sering. Aduh lama saya nggak ketemu, titip salam ya. Nah, bilang aja langsung kalau kita punya nomor teleponnya, ini bisa kasih nomor teleponnya langsung aja telepon.
Daripada kita siap itu menyampaikan itu hukumnya wajib. Kalau barang, misalnya kita dititipi apa gitu kan, asal melihat barangnya kan keingetan kan, oh iya dititipannya Pak ini. Tapi kalau salah, nggak ada barangnya, oh ya berat itu. Kayaknya sepele tapi berat ya. Wong itu amanah misalnya titipan barang. Nah, kalau barang kan keingetan ya. Nah kalau salah, nggak ada barangnya, kecuali berbentuk barang gitu. Kalau kayak gini Ustaz, misalnya kita dititip salam orang ya, ketika itu ada orangnya, begitu kita mau sampein orang ternyata sudah keluar, kan lama tuh mau ketemu. Nah kita kan lupa kan? Ya kan belum ketemu namanya. Iya kita begitu ketemu ya kita lupa udah lupa nggak ingat ada janji nanti salam ini sama siapa? WA dong Pak Haji. Kan kagak waktu itu kagak pakai WA. Iya, makanya itu yang repot itu loh. itu. Iya kita udah lama orangnya baru undang lagi kita kan udah lupa. Yang nyalamin siapa ya? Yo, istighfar aja banyakin. Gimana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. 706 Sahibul yamini amirun ala sahibis shimal. Sahibul yamin, malaikat pencatat amal baik. Amirun itu apa itu? Membawai. Kayak misalnya mandor itu membawai kuli, apa namanya? Membawai apa namanya? Gendong. Gendong bukan. Kalau kita punya bawahan, kita ini loh punya anak buah, namanya kan kita bawai kan. Nah, gitu loh maksudnya. Paham enggak maksudnya? Gitu loh. Umpama Eman kan jadi bos nih Man. Nih, ntar Iblis anak buahnya, dia anak buahnya. Balik lah. Ya, umpama kok. Ntar kan sebentar lagi Jaya Perkasa kan Jaya di Ungkadara Man. Ntar pokoknya kalau ada semangka 2 gelundung lagi berarti kalau belum ada ya impor. Apa namanya membawai, kalau menguasai kan enggak lah ya, membawai. Ala sahibis shimal, atas malaikat yang nyatet keburukan. Fa'idha amila, ketika melakukan al-abdu seorang hamba hasanatan satu kebaikan, kata bahwa maka sahibul yakin itu mencatat kebaikan itu bi asyri amsalihha dengan 10 kali lipat dari kebaikan itu. Jadi situ sedekah semangka 1 gelundung man. Nanti itu dibalas 10 gelundung. Ayo kan? Kalau 2 gelundung berarti 20. Sanggup lah Mas makan sendiri. Geser. Jualan dong. Fa'idha amila sayyi'atan, maka ketika ada orang melakukan keburukan, fa'arada dan menginginkan sahibus shimal, malaikat itu mencatat, malaikat itu menginginkan ayyaktubaha untuk mencatatnya. Qala lahu sahibul yamin, maka berkatalah malaikat pencatat amal baik kepada malaikat pencatat amal buruk, amsik, tahan dulu. Fayumsiku, maka malaikat simal itu yang nyatet amal buruk, fayumsiku, ia menahan sita sa'atin, 6 saat. 6 saat itu apakah 6 jam, apakah 6 hari, wallahu a'lam. Pokoknya 6 saat. Saat ini bisa diartikan jam, hari. Fa ini astaghfirullah, maka ketika orang itu yang melakukan keburukan itu beristighfar kepada Allah minha, dari keburukannya, lam yaktub alaihi syai'an, maka ia tidak mencatatnya. Wa illam yastaghfirillah, kalau ia tidak memohon ampun pada Allah, kataba alaihi, maka dicatat untuknya sayyi'atan wahidatan, keburukan yang 1. Jadi hadisnya begini, malaikat yamin itu berarti yang nyatat kebaikan.
Shimal itu yang nyatet keburukan atau gampangnya rokib. Lah rokib ini membawai atid. Ketika ada orang yang beramal satu kebaikan, maka rokib langsung nyatet dikalikan 10. Tapi kalau ada orang melakukan keburukan, nah Shimal atid ini pas mau nulis, kata rokib jangan ditulis dulu, tunggu 6 jam atau 6 hari. Maka malaikat Shimal tadi menunggu, malaikat atid tadi menunggu sampai 6 saat atau 6 jam itu, sehingga orang itu beristighfar. Kalau beristighfar maka yang tadi tidak jadi dicatat. Tapi kalau udah lewat 6 jam atau 6 hari kok belum istighfar, baru dicatat. Itu pun nyatetnya ya cuma 1. Ya, kalau kebaikan dikalikan 10 itu pun spontan langsung dicatat. Tapi kalau keburukan ditahan, ditunggu dulu sampai 6 jam atau 6 hari. Kalau dia istighfar dalam jangka waktu itu, maka dihapus, nggak jadi catat. Bukan dihapus, nggak jadi catat. Tapi kalau nggak istighfar, ya baru dicatat. Kalau dalam ayat Quran kan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Kebaikan itu akan dibalas 10, kalau keburukan ya 1 ditulis 1. Bahkan kalau dia taubat istighfar dihapus. Maka yuk banyak-banyakin istighfar. Dari rumah mau berangkat kerja niatnya baik-baik, diperapalkan. Astagfirullahaladzim. Itu anak umur 20 tahun kok pakai baju, anak umur 6 tahun. Alhamdulillah langsung dikecek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah tapi matanya melotot. Pak Haji itu mah. Belum kok ya nuduh orang Haji ya. Dia itu. Dia sendiri kok ya nuduh orang. Ya. Kalau situ keluar perapatan dari HM itu ada Pak Oga kok ngasih 1.000, nanti dipulangin 10.000. Tapi begitu belok kiri, lah kok ada anak perawan yang tadi bajunya nanggung ke atas enggak, ke bawah enggak. Oh, yang 10 tadi yo. Jangan ketip kan, Ustaz. Jangan ketip lah. Ketip. Itu rawahu al-Baihaqi an Abi Umamah. Bismillahirrahmanirrahim. Sigharukum ta'amisul jannati yatalaqqa ahaduhum abahu fayakhudhu bisawbihi fala yantahi hatta yudkhilahu Allahu wa abahu al-jannata. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Sigharukum, anak kecil yang meninggal sebelum balik. Kalau saya punya 1 meninggal, Pak Haji punya berapa? Ada. Ini sih kita kandungan 4 bulan udah ada bentuknya. Udah bentuk. Eman? Enggak ya? Dari ini Bapak ada banyak Situ. Mana sih saya? Satu. Itu. Dari bini yang dulu udah ada. Di mana sih? Istrinya situ. Ningsi. Ningsi. Mikirin utangmu. Sigharukum itu anak kecil kalian yang meninggal sebelum usia balik. Nah, ngapain itu? Da'amisul jannati itu jadi menjadi pelayan surga. Kita kan sering dengar ini ya. Nah, hadisnya ya ini.
Anak kecil yang meninggal yang belum usia balik itu akan menjadi da'amisul jannah, pelayan surga. Ya talaqqa, ia akan menjemput, akan menunggu, menjumpai, nemui ahaduhum, salah satu di antara kalian, di antara mereka itu maksudnya anak-anak kecil itu tadi, abahu, kedua orang tuanya. Di situ yang disebut hanya bapaknya, tapi yang dimaksud adalah bapak ibunya. Fayakhudhu bisaubihi, maka ia akan memegang bajunya. Ya persis kayak anak kecil kalau minta jajan itu, megangin bajunya. Fala yantahi, dan anak itu gak akan melepas baju itu hatta yudkhilahu Allah, sehingga Allah memasukkan dia, anak itu, wa abahu, dan kedua orang tuanya, al jannata, surga. Ini hadis untuk penghibur yang punya anak sudah pergi terlebih dahulu, bahwa anak itu nanti kalau misalnya surga itu pintunya arahnya ke sono, kok kita jalan ke sono, pak, sini pak, langsung kok ditarik bajunya sini, beledotin. Pokoknya kalau belum dibawa ke surga oleh Allah, anak itu nggak bakalan lepas baju orang tua. Cuman kalau pas baru kehilangan ya begitu. Apalagi mungkin anak yang ditunggu sekian tahun, begitu istri hamil, malah nggak umur panjang, abot memang. Tapi itulah bahasa orang tua dulu, tabungan. Nah, karena itu anak nanti akan da'amisul jannah, menjadi pelayan-pelayan surga. Nah kalau itu San, kalau dia orang kafir misalnya San, Nah ya lain urusannya. nah, anaknya kan belum ada. Lah kalau anak mah tetap anak, tetap Ya, suci. artinya dia tetap masuk surga. Yang anak kecil itu apa nanti dia ngeliat orang tuanya, dia kenal apa enggak? Ya lain urusannya. Antara kita dan mereka itu kan ada hijab penutup. Orang di surga nggak mungkin lihat yang neraka, tapi kalau neraka akan lihat surga. Lah kenapa? Kalau orang di surga lihat neraka, dia akan susah. Wah, bos saya ke neraka. Padahal dulu saya sering dikasih duit. Apalagi dulu misalnya, waduh ternyata teman saya ke neraka. Padahal dulu ngaji bareng loh. Ada dulu ngaji bareng, runtung bawa kitab ngalor gitu. Loh kok dia ke neraka? Apa? Kan ngibul. Ngibul. Aduh. Katanya bahannya bagus, ternyata tembel tambah. Itu bukan saya. Bukan, Man. Bukan. Kalau situ mah kan orang jujur. Kacang hijau. Lah kan susah nanti, Allah teman saya. Susah, padahal di surga itu bukan tempatnya. Susah. Lah kalau di neraka kan tempatnya susah. Orang susah kalau melihat temannya bahagia kan tambah susah ya. Wah dulu, iya teman satu kerja, dia jadi manajer, saya belangsak. Lo kan tambah susah dia kan. Lah sama-sama dulu ngaji bareng, saya kan neraka, dia kok ke surga, salah jalan. Dulu kitab saya yang beliin loh. Kok malah saya ke neraka? Semangka juga saya yang beliin. Tambah sengsara. Bismillahirrahmanirrahim. Silman qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilaika wa qulil haqqa walau ala nafsika. Rawahu Ibnu Najjar. Sil, sambunglah man kepada seseorang qata'aka yang memutus persaudaraan denganmu. Tidak betul. Orang yang jelas-jelas menyatakan permusuhan dengan kita, tapi kita tetap baik sama dia. Oh, itu bukan perkara mudah ya. Enaknya itu kalau orang musuhin kita kan kita musuhin lagi. Enaknya kan gitu aja. Ada orang ngediemin kita, kita diemin lagi.
Ada orang manyunin kita, enaknya ya di manyunin lagi. Kan gitu enaknya ya. Nah, orang hebat istimewa itu orang yang silman kotoka, tetap menyambung persaudaraan walaupun orang itu memutus persaudaraan dengan kita. Wa ahsin, dan berbuat baiklah ila man asaa ilaika, kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini kan ya perkara abad semua ya. Wa qulil haqqa, dan katakan kebenaran walau ala nafsika, walaupun terhadap dirimu. Nah, ini kadang kita melakukan kesalahan tapi mencari-cari pembenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Salli salata muwadda'in ka'annaka taro. Salli salatlah. Salata muwadda'in, seperti salat terakhir, salat wada. Wada itu perpisahan. Kayak orang haji tawaf wada berarti kan tawaf perpisahan. Ka'annaka tarahu, ka'annaka seakan-akan engkau tarahu bisa melihat Allah. Maksudnya begini, kalau kita sholat itu rasakan seperti sholat terakhir. Sama kayak zaman kita dulu kalau pulang kerja di terminal, mau naik bis kok kondekturnya teriak, terakhir. Kita akan lari nguber itu bis. Dulu sering saya kerja daerah Kampung Rambutan sono, pulang ke Priuk, asal di terminal Kampung Rambutan kan dulu Mayasari Bakti 07. Ya, masa baru 07. Asal udah jam 8 malam, tapi itu kan kondekturnya kan terakhir. Oh, kita kadang lagi makan atau lagi ngopi, begitu melihat itu langsung lari kan. Begitu kita naik di belakang masih ada lagi. Enggak, maksudnya itu ketika kondektur teriak terakhir, kita kan lari. Wah, bentar kalau udah nggak ada beneran kan repot, kita nggak bisa pulang kan ya. Artinya kita akan semangat untuk naik bis gitu loh. Kalau ada info bahwa ini terakhir. Tapi kalau besok masih ada lagi, santai. Ngopi masih ngopi ya kan, makan ya masih makan. Ntar juga belakangnya masih ada lagi. Lah sholat kan kita sampai sholat kita itu nggak bisa konsentrasi kan begitu. Kita juga sholat lagi. Zuhur gagal masih ada asar gagal masih ada maghrib. Orang itu akan kecewa berat ketika ketinggalan sholat Idul Fitri, tapi tenang-tenang aja kalau ketinggalan sholat subuh. Lah iya. Orang kebanyakan, saya ini pernah dimaki-maki orang sekampung gara-gara sholat Idul Fitri, khotibnya nggak datang. Sementara yang nyari khotib kan saya. Nah, saya kan khutbah di masjid lain, itu khutbah kedua, itu HP bunyi. Lagi khutbah kan disantepin. Begitu selesai khutbah, ada panggilan kali 15 kali panggilan. Begitu selesai saya pulang, wah langsung dianggrek, di sidang. Gimana sih Pak Ustadz? Khotibnya nggak datang. Aduh. Ya udah. Saat itu saya ingat saya Idul Fitrinya hari Jumat. Ya udah Idul Fitri gagal, ntar kan masih ada Jumat, sholat Jumat. Apa kata mereka? Wah nggak bisa. Idul Fitri itu nunggunya setahun sekali. Kalau Jumat seminggu sekali. Wah iya ya. Padahal ya, Jumatnya wajib, Idul Fitrinya sunnah. Orang masih Idul Fitri persiapannya kayak apa, tapi kalau subuh ya nggak ada persiapan. Sholat ya masih delekan. Inna sholat walau Tahu sebelah. aduh ya Allah, karena merasa masih entar sholat lagi. Lah kalau Idul Fitri kan nunggunya lama, makanya dia bersemangat. Ya kayak orang haji umroh,
Itu kalau orang Arab mungkin biasa aja. Karena ntar ini gagal berangkat lagi ntar sore ya, umroh lagi. Lah kalau orang sini kan nunggunya lama, ngumpulin duit lagi. Lah kalau orang sono kan bisa cilaki-cilaki pagi umroh, pulang ntar sore, pulang habis tidur, habis ngopi umroh lagi ya. Nyantik ya. Lah iya lah, kalau rumahnya deket sehari 2 kali kan. Iya lah kalau kita. Lah makanya sampai kalau cerita katanya jalan kaki, apalagi haji nunggunya bertahun-tahun ya. Jalan kaki sampai berapa kilo? 3 kilo sampai 7 kilo. 3 kilo itu kalau dari sini Pasar Bojong berapa kilo? 2 kiloan ya. Kalau flyover sana kali ada 3 kilo ya. Flyover sana loh. Baik. Nah iya mungkin seandainya ada 3 kilo itu mau sholat duhur jalan kaki sono. Kalau sini lah sini Al-Muhajirin aja abot ya. Pakai motor ya. Ayo lah karena kalau di sini ntar sore aja masih ada, sore lewat besok lagi. Nah kalau haji kan nunggunya udah berpuluh-puluh tahun, bayarnya mahal, makanya semangat biar jalan kaki 3 kilo dari sini sampai ke flyover sono, umpama 3 kilo loh ya, perasaan padahal jauh loh itu. Kita jalan kaki loh kalau Jumatan dari sini ke Al-Muhajirin aja. Wayaknya itu kayak antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ya. Jauhnya kayak Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Enggak nyampe. Lalu dari sini ke musola aja bawa motor. Dari sini nih. Iya, ke musola bawa motor. Orang sono. Gak tahu itu orang mana. Orang sono. Karena ya ntar sore masih ada lagi. Salli salata muwadda'in. Salatlah seperti engkau salat terakhir. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Biar biasa semangat gitu salatnya. Fa in kunta, maka ketika engkau beradalah tarahu tidak bisa melakukan seperti itu. Seperti itu maksudnya seperti salat terakhir, seakan-akan melihat Allah. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Ini maksudnya hadis itu biar sholatnya itu semangat gitu. Kayak kalau lagi dipanggil bos gitu. Kalau kayak lagi nego tender gitu man, siap. Iya. Kan, umpama janjian, Pak ini nego tender jam 10 ya. Datang jam berapa? 8 udah nyampe. Saya nungguin. Ya, iya kan. Itu padahal jam 10 bisa jadi dia bisa batalin loh ya. Kita dipanggil Allah itu jam zuhur jam 12 lah ya. Sekarang itu kadang datangnya setengah 2. Nah itu kan kalau urusan tender kan langsung corek, batal. Truk hilang. Mendingan nungguin. Iya mendingan nungguin. Nah ini kita untungnya Allah ya wis lah biarin, yang penting masih mau sholat gitu. Umpama ada karyawan kita Jaya Perkasa udah maju, mau jadi pabrik besar ya. Mandornya kile mau. Gak ada yang lain ya Pak. Masa mau Pak Haji kualat. Gembor aja gembor. Gembor security depan. Gembor security depan. Lah ada pokoknya Eman bikin peraturan karyawan masuk jam 8 ya. Lah kok karyawan ada yang datang setengah 9, ada yang datang jam 9, ada yang datang jam 10. Kira-kira yang karyawan datang jam 10 itu apa itu? Potong gaji pokoknya. Potong gaji masih mending, langsung pecat. Lah kita dipanggil oleh Allah dulu jam 12, datangnya jam berarti setengah 3 lewat seperempat ya. Itu ibarat orang kerja masuk jam 7, pulang jam 5, kita datang setengah 5.
Bungkung bola bungkulan. Iya, ibarat karyawan itu 4:30 baru datang, orang-orang siap-siap pulang, kita baru datang. Ini enaknya karyawan model begini diapain? Udah datangnya sampai jalannya pelan, glendong. Wah. Nanggung kopi. Malaikat itu padahal udah nungguin dari jam 12. Mana nih Orang ini mana? Enggak datang. Mana nih Evan? Coret juga ya. Wa as mimma fi aidin nasi ta'ish ghaniyan. Bener ya? Wa iyyaka wa ma yuqtadaru minhu. Wa as, dan jangan mengharap mimma fi aidin nas, apa-apa yang dimiliki orang lain. Ta'ish, maka engkau akan hidup ghaniyan, merasa atau terasa kaya. Orang yang enggak, kalau orang Jawa itu gelap itu asal ada orang punya kepengen. Bahasa orang sini apa Pak? Pengenan. Iya. Oh, celamitan. Celamitan. Pokoknya orang kalau enggak celamitan itu hidupnya ayem. Tapi kalau celamitan, pala itu aja pengennya digreng ekstra. Tapi ada orang ada itu. Ada. Iya, pas datang beli kayaknya aja panas. Panas ya, siang ya panas, udah kalau malam enggak. Ya Allah beli dari doang, Fortuner baru ini. Nah, orang yang model begitu enggak akan tenang, pikirannya mumet. Tapi kalau dia beli mobil, alhamdulillah, ntar kalau jalan-jalan saya bisa nebeng. Bisa buat belajar. Nah, kan gitu. Itu namanya orang yang itu loh. Wa asmim ma fi aidinas ta'ish ghaniyan. Orang yang enggak ngarep-ngarep kepunyaan orang itu hidupnya tenang, ayem. Tapi kalau ngarep apa tadi? Celamitan ngarep pengen punya kayak yang dimiliki orang tersebut, kenyut-kenyut. Orang itu kok kemarin motor masih big, tahu-tahu gaji PCX, dapat duit dari mana? Jangan-jangan ngepek. Jaga dulu dia. Jangan-jangan ada yang jualan tuyul second. Harus. Kenyut. Nah, tapi kalau orang yang apa namanya nggak ngarep kepunyaan orang, ada tetangga ini, alhamdulillah. Bisa minjem dia gitu. Kalau mau pulang kampung aja, Pak. Wa iyyaka wa ma yu'tadzaru minhu. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah engkau. Wa ma yu'tadzaru minhu, apa yang diperbolehkan karena uzur. Maksudnya begini, ada sesuatu yang asalnya tidak boleh, tapi karena uzur kan menjadi boleh. Nah itu kalau dibiasakan bahaya. Misalnya begini, orang ketika lagi kepepet camping gitu ya, tengah hutan, logistik habis, begitu udah cengap ada celeng lewat. Wah ini boleh kan, halal itu. Tapi ketika ia memang kepepet gak ada apa-apa, begitu dimakan, wah enak, suwet, sama daging kambing kok kayak enak ini. Sayang ini kalau dibuang, akhirnya sayang dibuang, akhirnya dihabisin. Lah yang keterusannya itu yang hati-hati, karena itu hukumnya haram. Wa ma wa iyyaka wa ma yu'tadzaru minhu tadi. Hati-hati dengan sesuatu yang memang awalnya boleh tapi kelanjutannya tidak boleh. Mama jawab dulu ya, sebelum ada obat gatal-gatal itu asal ada orang korekan atau apa kan cari kadal ya. Kadal atau topeng. Kalau di kampung saya dulu kadal. Zaman saya kecil bocah kok enggak korekan itu kurang afdol. Kan
Iya pokoknya yang kelahiran tahun 70-an, 80-an itu kalau nggak korengan, nggak afdol, maka pokoknya yang seumuran saya kaki itu pasti ada bekas buat duit gopean ya. Lah iya ya kecuali yang orang kota kayak situ kan orang kota. Baju orang kota Pak. Orang mudik. Orang mudik. Nama korengannya. Iya. Sini, ulah. Wadang itu rambut sampai berondol ya. Itu parah. Naik kutu. Nah, itu zaman dulu, zaman saya kecil di kampung saya itu obatnya kajal. Kalau di Cilacap apa Pak Mansur? Sama aja. Zaman dulu ya, penyakit gatal-gatal ya. Oh. Lah iya. Lah, hewan-hewan itu asalnya kan nggak boleh dimakan, tapi karena darurat akhirnya boleh. Lah begitu dimakan, enak, digoreng kok gurih kayak belut umpama, langsung nyari lagi lah itu deh. Awalnya boleh karena uzur, kemudian kesononya kan tidak boleh. Kayak sama umpama lagi puasa. Yo Om Idris yo. Oh Om RT salah. Ngelas di atas, panas banget kan yo. Ini kalau dilanjutin bisa kelenger saya. Ya udah, karena memang berat nggak kuat, silakan membatalkan puasa. Lah jeleknya kita itu besok-besoknya udah nggak mau puasa. Lanjut. Siangan ke sahur. Lanjut, wong kemarin saya nggak kuat, sekarang kayak juga nggak kuat. Belum dicoba kok udah bilang nggak kuat tuh. Keterusan. Nah, itu hadis kan memperingatkan hati-hati dengan sesuatu yang awalnya boleh, tapi kalau keterusan ya menjadi tidak boleh. Kalau memang nggak kuat, misalnya udah lenger, habis kelas di atas panas nih. Matahari itu kalau bulan puasa itu kadang panasnya itu beda sama bulan-bulan biasa begini, lebih mantep. Makanya ngarep-ngarep kalau mau sholat puasa itu udah jadi ya. Bisa delosor mau sholat adem. Lah awalnya memang boleh karena nggak kuat, karena alasan itu tadi, tapi kan lama kok puasa kemarin nggak puasa kemarin nggak kuat. Nah ini loh yang dikhawatirkan itu seperti itu, orang jadi kebiasaan. Walaupun awalnya boleh, tapi kalau terus menerus ya tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab.